Empek-empek dari sisa nasi jadi sebanyak ini. Assalamualaikum. Apa kabar Bunda? Ketemu lagi dengan Mama Ani di sini. Nah, ini adalah empek-empek dari nasi. Emang ada? Ada. Nah, hari ini kebetulan aku mau bikin empek-empek dari sisa nasi yang kemarin banyak. Terus aku simpan di kulkas. Nah, baru ingat hari ini mau bikin. Ayo temenin aku bikinnya. Nah, pertama-tama aku mau rebus dulu nasi ini. Udah aku masukkan ke kuali legend aku kasih air dan itu aku kasih teri. Nah, terinya udah aku cuci ya. Terus aku masukin tuh, ditambah dengan air yang lumayan banyak karena nasinya ini ternyata banyak. Ini nasi yang 2 hari karena waktu itu aku udah masak nasi, tetapi anak-anakku nggak ada yang makan karena dia makan di luar. Jadi nasinya besoknya karena takut gak enak, jadi aku masukin kulkas. Jadi makanya nasinya kayak beku gitu. Itu karena dari kulkas ya. Nah, aku kasih air dan aku tutup. Terus kita rebus. Nah, terus aku masukkan secukupnya garam ya, dikira-kira aja. Ini tadi karena nasi aku banyak, aku kasih 2 sendok teh. Dan aku juga masukkan kaldu bubuk 2 sendok teh. Kita aduk rata dan terus kita tutup dan kita tunggu sampai dia menjadi bubur. Nah, sesekali tetap diaduk ya supaya bagian bawahnya nggak lengket. Nah, kalau udah jadi bubur seperti ini, kita dinginkan dan kita haluskan. Karena aku mau pakai blender, jadi aku dinginkan dulu sebentar ya. Nah, ini udah lumayan dingin, terus aku masukkan ke blender dan nanti ini akan kita haluskan. Kalau misalnya teman-teman nggak punya blender, boleh juga ditumbuk atau digiling gitu ya. Nah, jadi awalnya aku masukin ke blender yang besar ini nasi buburnya, mau aku blender, ternyata dia nggak muter guys, harus ditambah air. Dan akhirnya aku pindahin ke chopper yang kecil. Nah, ternyata berhasil. Tapi karena chopper ukurannya lebih kecil, jadi aku blendernya harus berulang-ulang sampai semua nasi bubur tadi kita haluskan dan kemudian aku salin ke dalam mangkok yang besar. Awalnya aku salin ke mangkok yang kecil ini, ternyata nggak muat dan akhirnya aku salin lagi ke panci yang lebih besar. Setelah semuanya selesai aku blender, aku masukin tepung sagu atau tepung tapioka 500 gram dan tepung terigu 500 gram. Nah, terus aku aduk dan aku uleni sampai rata. Sebenarnya ini adonannya terlalu lembut, jadi nggak bisa dibentuk dengan tangan ya, dicetak dengan tangan. Tapi karena tepung aku sudah habis, jadi dan hari udah malam, ini aku bikinnya malam ya, dan hari udah malam, jadi aku lanjutin aja segimana bisanya. Dan ternyata memang nggak bisa kita bentuk dengan tangan, dibulat-bulatin seperti itu nggak bisa karena dia adonannya agak lembek. Nah, sambil menguleni adonannya di kompor, aku udah masukin air untuk merebus di dalam kuali dan tidak lupa aku masukkan 2 sendok makan minyak goreng. Jadi minyak goreng itu gunanya untuk agar adonan yang kita masukkan ke dalam air rebusan itu nanti tidak melengket satu sama lain, Bun. Nah, ini tepungnya udah tercampur dengan rata dan selanjutnya aku akan rebus ke dalam air rebusan yang udah kita kasih minyak goreng dan udah panas. Nah, aku pencetaknya kayak bikin bakso pakai sendok 2 karena kalau dipegang itu dia terlalu lengket. Jadi nggak bisa kita bulat-bulatin, kita lonjongin, kita panjangin, nggak bisa karena adonannya terlalu lembut. Tapi aku juga nggak punya solusi lain karena udah malam, aku nggak bisa tambahin tepung. Jadi ya udah kita usahakan aja semaksimal mungkin. Nah, nggak apa-apa bentuknya kurang cantik, tetapi yang penting rasanya enak. Setuju kan? Yang setuju mana suaranya? Nah, satu persatu kita bentuk adonannya pakai sendok aja. Awalnya aku coba bikin lonjong pakai alas talenan dan ternyata lama bikinnya, Bun. Sementara udah malam, jadi rasanya kok lama sekali. Ya udah secara cepat gercep kita pakai sendok aja. Ini udah cemplungin satu-satu. Nah, kita biarkan nanti dia mengapung. Nah, nanti kalau udah mengapung itu artinya dia udah mateng. Nah, sementara itu di kompor sebelah aku udah siapin buat bikin kuahnya atau cuko. Nah, sebenarnya ini adalah kali pertama aku bikin cuko seumur hidup. Jadi selama ini aku nggak pernah bikin pempek, aku juga nggak pernah bikin cuko. Jadi aku suka beli, suka makan, tapi nggak pernah bikin. Nah, jadi di kompor sebelah aku rebus gula merah. Terus aku masukin bawang giling, bawang putih yang sudah dihaluskan dan juga cabai rawit yang sudah dihaluskan. Nah, kebetulan aku punya stok cabai rawitnya adalah cabai rawit yang kemarin
kami beli mie ayam dikasih cabe, terus cabenya nggak dipakai karena anak aku nggak pakai cabe itu, dia cuma pakai saus. Jadi cabenya aku simpan di kulkas. Nah itu aku masukin ke dalam air rebusan gula untuk bahan pembuat cuko, dan tentunya nggak lupa dimasukin asam jawa. Jangan lupa juga ditambahkan sedikit garam biar rasanya lebih mantap, dan cukonya dimasak sampai mendidih. Sebenarnya lebih enak itu kalau ada udang yang udah kering, itu udang ebi digiling dimasukin, tetapi karena aku lagi nggak punya stoknya jadi kita skip aja ya kali ini. Tetapi cukonya tetap enak kok, terasa asam, pedas, manis, gurih, pokoknya mantap rasanya. Nah ini dia penampakan pempek aku yang udah mateng guys, walaupun pakai drama habis gas dan harus ganti gas dulu, aku lanjutkan untuk memasak pempek ini. Nah ini bentuk penampakannya tuh, lumayan ya, cakep ya. Yang penting rasanya enak, lembut dan gurih. Nah untuk makan pempek ini kita akan goreng terlebih dahulu. Nah setelah kita goreng, nanti baru kita masukkan ke mangkok dan dikasih cuko. Nah begitulah tutorial buat pempek dari nasi dan teri ala aku. Kalian boleh recook kalau kalian suka. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.